Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Memang ada alat jiwa pengintai udara di langit. Namun, letaknya jauh lebih tinggi. Alat-alat itu tidak melakukan deteksi osilasi apapun terhadap tanah. Di saat yang sama, Huo Yuhao juga dengan hati-hati menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai sekeliling mesin-mesin itu. Tidak ada detektor osilasi atau penghalang spiritual di sekitar mesin-mesin itu. Setelah memastikan keselamatannya, ia terus mendekat, dengan cepat tiba di dekat mesin-mesin berskala besar itu dan mengamatinya dengan saksama. Pilar-pilar logam raksasa itu memancarkan rasa tertekan yang semakin kuat semakin dekat ia mendekatinya. Ia menyentuhnya dengan lembut sebelum menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menganalisisnya. Huo Yuhao menemukan bahwa pilar-pilar logam ini dibangun menggunakan logam paduan. Meskipun besar, pilar-pilar tersebut masih mengandung banyak logam langka lainnya. Ini juga berarti bahwa harga satu pilar logam saja akan sangat mahal. Pilar-pilar itu sangat kuat. Sepertinya pilar-pilar itu digunakan untuk menopang beberapa alat jiwa lainnya. Banyak alat jiwa yang dibuat dengan pilar logam ini sebagai fondasinya belum memiliki formasi inti. Mereka tampak sangat indah, tetapi belum jelas untuk apa mereka akan digunakan. Setelah mengerutkan kening, Huo Yuhao sedikit bingung. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Kekaisaran Matahari dan Bulan? Sepertinya ia harus terus menunggu. Hanya melalui pengamatan yang lebih mendalam ia dapat mengungkap motif sebenarnya mereka. Huo Yuhao tidak berani tinggal lebih lama lagi seperti yang dipikirkannya. Ia berbalik dan bersiap untuk mundur. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Karena kamu sudah di sini, kamu tidak perlu terburu-buru pergi. Huo Yuhao membatu. Seketika, area seluas beberapa ratus meter persegi di sekitarnya mulai bersinar terang. Semua lampu terfokus padanya, dan pilar-pilar logam terekspos sepenuhnya di bawah cahaya. Meskipun Huo Yuhao dilindungi oleh imitasinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dirinya sedang dikunci. Bagaimana mungkin? Huo Yuhao tercengang saat itu. Ia mengira ia sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin ia ketahuan? Ia belum menemukan detektor osilasi atau penghalang spiritual sebelumnya. Aneh, ya, kau tak perlu heran, karena kau bisa mengawasi kami. Kami harus berusaha keras memasang perangkap ini untukmu. Daerah di kutub utara ekstrim terkenal dengan suhunya yang sangat rendah. Di tengah suhu rendah itu, detektor termal sangat sensitif. Meskipun kau sudah berusaha keras menyesuaikan suhu tubuhmu dengan lingkungan sekitar, kau lupa bahwa arus udara akan berubah saat kau bergerak. Hal ini sedikit banyak mengubah suhu udara. Baik itu kau atau udara, hasilnya sama saja. Tentu saja, perubahan sekecil itu tidak dapat menjelaskan apapun. Umumnya, kami tidak akan terlalu terganggu bahkan jika kami menemukan ini. Namun, sekarang berbeda. Ketika saya menginstruksikan orang-orang untuk membangun fondasi ini, saya mengharapkan Anda untuk datang. Inilah mengapa saya mengumpulkan banyak detektor termal di tempat yang jauh, dan detektor termal ini secara khusus ditargetkan pada wilayah kecil ini. Bahkan sedikit perubahan termal pun dapat dideteksi. Selain itu, mereka yang mengendalikan detektor termal adalah prajurit biasa di bawah saya. Mereka tidak tahu apa gunanya. Inilah mengapa mereka tidak berhati-hati terhadap Anda. Aku tahu betul kalau title Douluo sepertimu sangat sensitif terhadap bahaya. Tapi, orang-orang yang kukirim itu tidak mengancammu. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan bahaya kalau begitu?
Bahkan orang-orang di sekitarmu saat ini sudah diberitahu bahwa ini hanya latihan. Aku khawatir kau tidak punya tempat untuk lari sekarang. Huo Yuhao hanya bisa menghela napas ketika mendengar wanita itu berbicara. Sepertinya dia terlalu ceroboh, atau lebih tepatnya, orang ini terlalu licik. Untuk menjebaknya, dia telah menunggu kesempatan untuk mengatur ini. Bukankah dia takut dia tidak mengikuti mereka ke sini? Atau lebih tepatnya, dia memasang jebakan ini berdasarkan pemikiran bahwa dia akan ada di sini. Dia sabar, bahkan lebih sabar daripadanya. Dia memang lawan yang sangat kuat. Huo Yuhao tidak bersuara atau bergerak. Ia hanya merasakan kulitnya mati rasa, dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu ia bergerak, berbagai alat jiwa tersembunyi akan langsung ditembakkan ke arahnya. Karena musuh telah menyiapkan jebakan seperti itu, mereka pasti akan menganggap serangan mereka cukup untuk melukainya. Lebih lanjut, ia juga bisa menyimpulkan dari kata-kata musuh bahwa itu adalah jebakan yang dipasang untuk seorang titled Douluo. Huo Yuhao tidak merasa tertekan. Ia justru menegur dirinya sendiri. Di akademi, ia satu-satunya yang telah menyelesaikan rencana prajurit tertinggi, tetapi ia justru berada dalam situasi seperti itu sekarang. Ia hanya bisa menyalahkan kecerobohannya. Masalah itu muncul dari rasa percaya dirinya yang berlebihan. Tentu saja, kelicikan musuhnya menjadi kunci jebakannya. Namun, saat ini ia hanya bisa mencari masalah dengan dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Kau seharusnya merasa telah dikunci oleh kami. Aku tidak takut memberitahumu bahwa kau telah sepenuhnya dikunci oleh alat jiwa pertahanan kami yang terhubung. Mustahil bagimu untuk kabur. Di saat yang sama, ada lebih dari 100 alat jiwa ofensif yang diarahkan padamu. Semuanya setidaknya alat jiwa kelas 5. Di antara mereka, satu bahkan merupakan alat jiwa kelas 9. Ada 16 alat jiwa kelas 8. Jika kau merasa bisa kabur, kau boleh mencoba. Suara dingin itu terdengar lebih lembut. Entah kenapa, Huo Yuhao merasa mengenal suara ini saat suaranya melunak. Apakah saya kenal orang ini? Namun, pikiran ini lenyap begitu muncul. Masalah yang mendesak adalah bagaimana ia akan melarikan diri. Musuh telah mengatakan semua yang dikatakannya untuk memberikan tekanan psikologis lebih besar padanya. Namun, dengan mengatakan semua itu, jelas bahwa ia ingin menangkapnya hidup-hidup. Meskipun Huo Yuhao terjebak, ia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dan sangat tenang. Ia mampu tetap tenang bahkan dalam situasi seperti itu, dan membuat keputusan yang tepat. Pihak lain tidak ingin membunuhku. Dia ingin menangkapku hidup-hidup. Ini kesempatanku. Jika tujuan mereka adalah membunuhnya, dia pasti sudah merasakannya lebih awal. Dia tidak memiliki indera seorang titled Douluo, tetapi dia memiliki mata takdir. Begitu dia menghadapi bahaya maut, dia pasti merasakan sesuatu. Musuhnya terlalu licik. Dia hampir benar dalam segala hal, tetapi dia tidak berniat membunuhnya. Sepertinya Omnitras imitasi dan anise bintang milikku menarik perhatiannya. Mengingat keunggulan mutlaknya, niatnya pasti untuk menangkapku dan mendapatkan informasi dariku. Kalau begitu, aku punya peluang. Huo Yuhao tidak bergerak. Ia melepaskan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi jaring raksasa tak terlihat yang mulai menyebar ke arah suara itu. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang jebakan ini. Para insinyur jiwa yang sedang menyergap sama sekali tidak berada di tanah. Mereka berada di bawah tanah. Mereka tidak jauh dari sana dan telah menggali jalan keluar sebelum mengarahkan alat jiwa mereka ke arahnya. Saat itu juga,
Huo Yuhao mengerti segalanya. Saat musuh memasang pilar logam tadi, mereka mencoba menarik perhatiannya. Bahkan, mereka sedang memikirkan cara untuk menggali terowongan di bawah dan menyembunyikan para insinyur jiwa mereka. Tak diragukan lagi, para insinyur jiwa ini punya cara tersendiri untuk menyembunyikan aura mereka. Di saat yang sama, mereka tidak menerima instruksi untuk melakukan penyergapan, jadi Huo Yuhao tidak menemukan mereka. Licik sekali, Marsal ini memang terlalu licik. Dia benar-benar memasang jebakan sebesar itu untuk menangkapku. Huo Yuhao sengaja memperdalam suaranya, membuatnya sengau, dan berkata, "Apa gunanya mengatakan semua itu? Kalau kau mau membunuhku, lakukan saja." Wanita bersuara dingin itu tertawa. "Aku hanya ingin menghindari kematian yang tidak perlu. Selama kau bersedia meletakkan senjata dan menyerah, aku bisa menjamin keselamatanmu. Kalau tidak, kita hanya akan kehilangan beberapa mesin." Huo Yuhao terdiam sejenak sebelum berkata, "Bagaimana aku tahu kau mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana kalau kau membunuhku setelah aku menyerah? Apa yang terjadi?" Wanita itu terkekeh dingin. "Apa kau punya hak untuk bernegosiasi dengan kami sekarang? Kalau kau percaya padaku, kau mungkin akan selamat. Kalau tidak, kau akan mati." Orang pintar tahu apa yang harus dipilih. Huo Yuhao jelas tahu bahwa tidak ada jaminan, mengingat lawannya yang licik. Namun, ia butuh waktu untuk menganalisis situasi. Ini karena wanita ini jelas menggunakan alat jiwa perpindahan. Suaranya tidak berasal dari tempat asalnya. Ia butuh lebih banyak waktu untuk menentukan posisinya. "Biarkan aku mempertimbangkannya sejenak," jawab Huo Yuhao. "Kau boleh melakukannya, tapi bukankah seharusnya kau menunjukkan dirimu yang sebenarnya? Agar aku bisa melihat siapa orang yang menyebabkan begitu banyak kerusakan pada Legiun Insinyur Jiwa Phoenixku." "Ya," Huo Yuhao menjawab tanpa ragu. Pada saat yang sama, ia melepas imitasinya. Hanya saja, ia menggunakannya untuk sedikit mengubah penampilannya. Ia sekarang tampak seperti pria parubaya biasa. Sedangkan untuk bentuk tubuhnya, ia tidak mengubahnya. Mudah terbongkar jika ia terlalu banyak mengubah penampilannya. Saat Huo Yuhao perlahan muncul, semakin banyak peralatan yang terkunci padanya. Pihak lain tampak mengamatinya. Setelah beberapa saat, suara wanita itu terdengar sangat skeptis. "Kau menggunakan kemampuan jiwa untuk menyembunyikan diri? Bukan alat jiwa?" Suaranya terdengar kecewa. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Kau benar. Tentu saja melalui keterampilan jiwa. Aku belum pernah mendengar alat jiwa bisa menyembunyikan seseorang." Wanita itu berkata setelah hening sejenak, "Baiklah, entah itu kemampuan jiwa atau alat jiwa, kau hanya punya satu kesempatan untuk bertahan hidup. Yaitu tunduk pada kekaisaran matahari bulan dan menjadi salah satu dari kami. Hidup itu berharga. Setiap orang hanya bisa hidup sekali. Kau telah berkultivasi sejak awal, dan telah bekerja keras. Kurasa kau tidak ingin mati begitu saja. Jika kau mendengarkan kami mulai sekarang, aku bisa memberimu kehidupan baru. Dunia ini akan segera dikuasai oleh kekaisaran matahari bulan." Huo Yuhao tertawa sinis dan menjawab, "Apa aku punya pilihan? Apapun yang kau katakan sudah final." "Kau benar. Aku akui aku tidak ingin mati. Tapi, maukah kau percaya padaku jika aku menyerah begitu saja?" Wanita itu tertawa dingin dan berkata, "Saya bisa memastikan ini sangat sederhana. Saya akan mulai dengan memahami siapa Anda." Pada saat ini, sebuah benda terbang ke arah Huo Yuhao. Ia tidak bergerak saat benda itu dilemparkan ke arahnya, dan benda itu mendarat 3 meter darinya. Itu sepasang borgol emas gelap. Ada cincin gigi tajam yang mengarah ke dalam di dalam borgol itu.
Itu namanya God Restricting Belenggu. Kalau dipakai, kekuatan jiwamu akan dibatasi. Kita bisa mulai bicara baik-baik, kata wanita itu dengan sangat santai. Huo Yuhao berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Jika aku memborgolnya, apa kau benar-benar tidak akan membunuhku? Wanita itu menjawab dengan tenang, sudah kubilang kau tak punya pilihan. Kau hanya bisa percaya padaku. Lagi pula, apa kau pikir kau masih hidup jika aku ingin membunuhmu? Pakai saja, kata-kataku sudah final. Ia mengancam sekaligus meyakinkannya. Nada suaranya juga terdengar sangat meyakinkan. Huo Yuhao berdiri di tempatnya, raut wajahnya berubah. Wanita itu tidak memaksanya lebih jauh. Ia hanya diam menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat, Huo Yuhao menghela napas panjang dan perlahan berjalan menuju borgol itu. Ia berjalan sangat lambat. Saat ia bergerak, alat-alat jiwa yang terkunci padanya juga bergerak perlahan. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kau pintar. Begitu saja, berjalanlah pelan-pelan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin anak buahku tidak akan secara tidak sengaja melepaskan alat jiwa mereka." Huo Yuhao memang sangat lambat. Ia tidak ingin bergerak terlalu cepat. Ada raut tak berdaya dan putus asa di matanya. Akhirnya, ia tiba di depan borgol. Ia perlahan membungkukkan pinggangnya dan bergerak untuk memasang borgol. "Langsung pakai saja?" tanya Huo Yuhao. "Ya." Kedua tangan, kata wanita itu dengan sangat sabar. "Baiklah, aku mengaku kalah." Huo Yuhao menghela napas sekali lagi dan menggunakan God Restricting Belenggu untuk memborgol dirinya sendiri. Semua alat jiwa masih terkunci padanya. Namun, kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat sensitif. Ketika ia hendak memasang borgol, ia langsung merasakan semua insinyur jiwa sedikit rileks. Mereka tidak melakukan kesalahan, ini adalah reaksi manusia yang normal. Manusia manapun akan bereaksi seperti itu dalam situasi seperti itu, terutama di tempat sedingin es ini. Namun, Huo Yuhao bergerak tepat saat mereka bereaksi. Belenggu penghalang dewa semakin dekat ke pergelangan tangannya. Bagi orang normal, ini terjadi hanya dalam sekejap. Namun, Huo Yuhao mampu menunda momen ini dengan kekuatan spiritualnya. Borgol itu berjarak kurang dari 1 inci dari pergelangan tangan kirinya. Saat itu, Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan borgol tersebut. Ia langsung menyimpulkan, begitu ia diborgol, salah satu borgol sudah cukup untuk mengikatnya sepenuhnya. Ia tidak perlu diborgol di kedua tangannya. Pada inci terakhir, Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Lampu berkedip tanpa peringatan apapun. Huo Yuhao langsung berganti posisi. Seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun berdiri di tempatnya sekarang. Ia tampak sangat bingung. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua insinyur jiwa. Mereka jelas telah mengunci Huo Yuhao sebelumnya, tetapi sekarang ia telah menghilang, dan menyebabkan penguncian mereka pun lenyap. Banyak insinyur jiwa tiba-tiba menembak, karena mereka tidak dapat mengendalikan diri. Namun, serangan mereka dihalangi oleh lapisan cahaya yang muncul dari tubuh wanita tua itu. "Ini tidak baik, Komandan," teriak wanita tua itu. Para insinyur jiwa di sekitarnya panik. Mereka tahu bahwa wanita tua itu adalah wakil komandan Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9. Formasi ketat awalnya berubah. Setelah itu, terdengar suara cemas. "Aku baik-baik saja. Tangkap dia. Dia palsu." Wanita tua itu menyunggingkan senyum tipis. Apakah dia akhirnya muncul? Lampu menyala lagi sebelum wanita tua itu menghilang. Ia digantikan oleh seorang wanita jangkung dan besar yang berusia sekitar 40 tahun.
Ya, wanita tua tadi masih Huo Yuhao. Dia telah menggunakan gangguan spiritualnya untuk mengisolasi semua orang yang terkunci sebelum menggunakan imitasinya untuk mengubah penampilannya. Dia tidak punya pilihan. Dia masih belum berhasil melacak sumber asli suara itu menggunakan kekuatan spiritualnya sebelumnya. Namun, dia berhasil menemukan insinyur jiwa kelas 9 yang paling bisa mengancamnya menggunakan deteksi spiritualnya. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan musuh menyerangnya bahkan setelah menemukannya? Memilih untuk meniru penampilan insinyur jiwa ini jelas merupakan pilihan yang paling bijaksana. Inilah mengapa Huo Yuhao melakukan ini. Dia hanya punya satu motif. Untuk memancing komandan legiun keluar dari tempat persembunyiannya. Faktanya, bahkan pemburu paling cerdas pun bisa membuat kesalahan saat panik. Alasan mengapa suara wanita itu tidak bisa dilacak oleh Huo Yuhao sebelumnya adalah karena emosinya tidak berubah sama sekali. Menggunakan alat jiwa perpindahan, ia berhasil menyembunyikan diri. Saat ini, emosinya berubah saat ia panik. Tentu saja, deteksi spiritual Huo Yuhao berhasil menangkap posisinya secara detail. Setelah itu, ia menggunakan perpindahan Xuan Wu-nya. Setiap kali Huo Yuhao menggunakan prasasti spiritualnya, ia akan kembali menemui Su Sanxi untuk menuliskannya kembali. Ia meningkatkannya dari perpindahan dunia bawah misterius menjadi perpindahan Xuan Wu. Sungguh perubahan yang menyelamatkan jiwa. Xuan Wu Displacement telah menyelamatkan Huo Yuhao di banyak kesempatan kritis, jadi ia selalu menggunakan kembali kemampuan jiwa ini. Baik itu kontrol maupun serangan. Ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun kemampuan pengawasannya bagus, kelemahan terbesarnya terletak pada seberapa baik ia bisa melarikan diri. Xuan Wu Displacement tidak diragukan lagi merupakan kemampuan jiwa terbaik untuk melarikan diri. Perpindahan Xuan Wu dapat memindahkan Huo Yuhao ke jarak yang lebih jauh daripada teleportasi instannya. Terlebih lagi, akan ada penggantinya, yang membuatnya semakin membingungkan. Jika digunakan bersamaan dengan teleportasi instannya, hal itu dapat menghasilkan hasil yang tak terduga. Saat ini, Huo Yuhao melakukan tindakan penyelamatan nyawa. Melalui deteksi spiritualnya sebelumnya, ia jelas menyadari bahwa kata-kata musuh itu benar. Ia terjebak dalam perangkap yang sangat kuat. Dan mustahil baginya untuk menyerang. Sekelompok insinyur jiwa telah mengepungnya, dan alat-alat jiwa pertahanan yang terhubung siap ditembakkan. Bahkan seorang Ultimate Douluo pun mungkin tidak akan mampu memaksanya keluar. Hanya dengan membunuh dan mengurangi jumlah orang, ia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemampuan Huo Yuhao masih jauh dari seorang Ultimate Douluo. Karena itulah ia hanya punya satu kesempatan, ia harus menangkap pemimpin musuh dan menjadikannya sandera agar bisa bertahan hidup. Memaksanya menyerah. Dalam kamusnya, tidak ada kata seperti itu. Saat Huo Yuhao mendengar seruan itu, ia telah melepaskan Xuan Wu Displacement-nya. Tiba-tiba, ia muncul di belakang seorang wanita berbaju merah. Ia mencoba menggantikan pengawal orang ini. Dari suara dan pakaiannya, ia telah memastikan bahwa wanita itu adalah Marsal yang berbicara tadi. Entah ia Marsal sejati atau bukan, ia pasti memegang posisi penting di Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Setelah bersembunyi di belakang wanita itu, ia tetap mempertahankan penampilannya sebagai wanita tua. Semua insinyur jiwa di sekitarnya tercengang, tetapi mereka tidak segera bertindak. Huo Yuhao sama sekali tidak terganggu. Ia sudah merencanakan langkahnya. Mata takdirnya telah terbuka, dan inti jiwanya berputar sangat cepat. Ia tidak menyimpan kekuatan spiritualnya saat melepaskannya. Ledakan spiritualnya pun langsung dilepaskan.
Ledakan spiritual yang dahsyat itu terkompresi dalam radius 100 meter persegi. Para insinyur jiwa di sekitar semuanya adalah insinyur jiwa 7 cincin dan kelas 7. Ada beberapa insinyur jiwa lain yang bahkan lebih kuat yang telah mengunci Huo Yuhao dari berbagai arah sebelumnya. Namun, para insinyur jiwa kelas 7 ini tidak terlalu terlindungi dari ledakan spiritual Huo Yuhao, apalagi Huo Yuhao telah meningkatkan ledakan spiritualnya menggunakan mata takdir. Pada saat ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Huo Yuhao segera menyerang. Meskipun ledakan spiritualnya kuat, wanita berbaju merah di depannya telah melepaskan penghalang spiritual di sekelilingnya. Penghalang itu berhasil menahan ledakannya saat mereka bertabrakan. Oh, aku benar. Dia pasti Marsal. Bagaimana mungkin dia bukan Marsal? Mengingat dia dilengkapi dengan alat jiwa pertahanan yang begitu mahal. Namun, Huo Yuhao terkejut karena kemampuannya tidak sekuat itu. Dia paling-paling hanya seorang Soul Sage. Dia sangat yakin akan hal ini. Setelah memahami misteri inti jiwa, dia telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang gelombang kekuatan jiwa Titled Douluo. Sekalipun dia seorang Titled Douluo, dia tetap harus bertindak. Ini satu-satunya kesempatannya. Ia langsung melepaskan kejutan spiritualnya. Seberkas cahaya keemasan yang seolah berasal dari zaman prasejarah berkelebat sebelum menghilang. Huo Yuhao telah membentuk inti jiwanya. Bersamaan dengan peningkatan mata takdirnya, ia melancarkan serangan ini dengan sekuat tenaga. Dari segi kekuatan, serangan ini pastilah yang terkuat yang pernah ia lepaskan. Serangan ini sebanding dengan serangan seorang Titled Douluo. Cahaya merah muda keemasan menyala, dan wanita di depannya mengerang. Kalung di lehernya patah dan terlepas. Dan penghalang spiritual yang menyelimutinya hancur. Ia bahkan jatuh ke depan. Huo Yuhao tidak peduli. Ia mengangkat tangannya dan mencengkeram leher wanita itu. Ia menggunakan tangan kirinya dan langsung melepaskan Ice Empress Capit. Pada saat yang sama, ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan Star Anise Omnitrasnya pun terlepas.